Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai injection molding simulation, yaitu simulasi yang digunakan untuk menganalisa aliran fluida plastik ya, ketika kita membuat suatu produk yang terbuat dari plastik atau polimer menggunakan mesin injection molding. Nah, tentunya sebelum kita melakukan simulasi injection molding itu kalian harus tahu dulu ya apa itu injection molding, kemudian prosesnya seperti apa, kemudian parameter-parameter yang berpengaruh itu apa saja, itu kalian harus tahu dulu. Nah, sebelum kita melakukan simulasi, saya akan jelaskan sedikit ya. Saya akan ulang lagi mengenai injection molding. Jadi seperti yang kita tahu ya, di kehidupan sehari-hari itu banyak peralatan-peralatan yang kita gunakan itu terbuat dari plastik ya. Nah, sebagian besar itu produk-produk tersebut itu dibuat dengan menggunakan injection molding. Hampir semuanya. Walaupun sekarang sudah ada yang namanya 3D printing ya, atau rapid prototyping. Itu sebenarnya ini ya, kalau dari segi kemampuan memproduksi atau dari segi kerumitannya, memang untuk 3D printing itu dia lebih kompleks. Jadi mau membuat produk seperti apapun itu dia bisa. Jadi tidak ada batasan-batasan seperti pada injection molding. Cuman kendalanya kalau menggunakan 3D printing atau additive manufacturing, yaitu dia lebih dari segi kualitas permukaan produknya itu lebih jelek dibandingkan injection molding. Selain itu juga dari segi kekuatan itu juga lebih tidak unggul dibandingkan dengan injection molding, maupun dari segi production rate-nya. Nah, maka dari itu untuk injection molding itu masih mendominasi ya di manufaktur untuk produk-produk yang terbuat dari polimer atau plastik. Nah, dalam mendesain sebuah produk ya, tentunya kalian harus tahu proses manufakturnya. Itu sangat wajib ya. Sebagai seorang desainer, proses manufaktur itu harus wajib diketahui. Jangan sampai kalian desain suatu produk tetapi kalian nggak tahu proses manufakturnya. Nanti jatuhnya bisa-bisa produk tersebut tidak bisa dibuat, ataupun kalau bisa dibuat itu biayanya bisa sangat mahal. Nah, sebagai contoh ya, ketika kalian mendesain sebuah mouse seperti ini ya, cover mouse seperti ini, tentunya ini bagian atas. Kalau mouse itu kan pasti bahannya polimer ya. Kalian harus tahu mouse ini nanti akan saya buat menggunakan proses apa. Nah, mouse ini akan kita buat menggunakan proses injection molding. Tentunya kalau kita menggunakan proses injection molding itu, setelah kita mendesain produk itu kita harus membuat cetakannya atau moldnya. Seperti itu. Jadi misalkan kalian sudah mendesain produk seperti ini, tentunya misalkan produk ini diproses manufaktur menggunakan injection molding, itu ada rekomendasi ya, cara mendesain produk yang terbuat atau yang akan dibuat menggunakan injection molding itu seperti apa rekomendasinya. Sebagai contoh, misalkan dinding produk itu harus ada draft angle-nya, jadi tidak boleh tegak lurus seperti itu. Itu kaitannya dengan nanti proses ejection-nya. Jadi kalau di dalam cetakan itu harus ada proses pengeluaran. Kalau dia 90 derajat itu ada kemungkinan dia vakum ya, akan susah untuk dikeluarkan. Kemudian dari segi misalkan ketebalan dinding produk ya, ketebalan dinding produk itu juga harus sebaiknya sama rata ya. Jadi tidak boleh ada
produk yang bagian produk yang tebal, kemudian ada yang tipis seperti itu kaitannya nanti dengan pendinginan. Jadi kalau pendinginan yang tebal, bagian tebal itu akan lebih lama dibandingkan pendinginan bagian yang tipis. Jadi kalau terjadi seperti itu, maka akan terjadi namanya perbedaan tensi ya, yang akan menyebabkan warpage atau produk itu melengkung ketika nanti didinginkan. Nah, jadi rekomendasi tersebut harus diperhatikan dalam desain sebuah produk. Nah, kemudian setelah kita desain produk itu, kita nanti misalkan sudah fix ya, sudah bagus, kemudian kita harus memikirkan cara membuat cetakannya seperti itu. Jadi misalkan contohnya ini kita membuat bagian atas mouse ini, cover mouse ini, kemudian kita buat cetakannya di dalam mold, injection mold ini namanya. Jadi ini adalah contoh injection mold yang paling sederhana ya. Jadi injection mold itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama itu di sini ada cavity plate, kemudian di sini ada core plate, kemudian yang di atas ini itu adalah top plate, yang di bawah itu adalah bottom plate, kemudian di sini ada spacer, ini juga ada spacer, kemudian di sini ada ejector plate. Nah, ini ejectornya. Nah, misalkan di sini kita, jadi untuk top plate ini dia posisinya fix ya. Ini nanti kan untuk cetakan ini akan dipasang di mesin injeksi yang besar itu ya. Nah, kemudian di sini itu ada namanya fix plate ya, bagian sini ini. Jadi dikategorikan lagi, dikelompokkan lagi menjadi dua bagian, yaitu fix plate, ini adalah movable plate. Nah, ini yang bagian yang bergerak seperti ini. Nah, ketika tertutup ini nanti nozzle dari mesin injeksi akan masuk di bagian sprue sini. Nah, masuk ke dalam cavity. Nah, di dalam ini ada cavity. Jadi produk tadi yang tutup atau cover bagian atas mouse tadi di sini. Nah, di sini ada 4 cavity ya. Dalam satu mold ini berarti dia nanti akan langsung membuat 4 produk seperti ini. Nah, ketika tertutup itu nozzle memasukkan cairan plastik ya, kemudian mengisi bagian cavity tadi. Setelah itu ada pendinginan, proses pendinginan. Jadi di dalam sini itu sebenarnya ada aliran ya, aliran fluida yang biasanya itu dialiri oleh air ya, yang fungsinya untuk mendinginkan. Nah, ketika sudah dingin itu produk akan movable plate ini akan bergerak ke bawah sambil mendorong produk keluar. Jadi produk ini nanti akan keluar dan jatuh ke bawah seperti itu. Nah, seperti ini. Ini nempel ke sini ya. Ketika terbuka ini ngikut di sini sebenarnya. Ngikut di bagian movable plate. Kemudian ini mendorong. Nah, seperti ini mendorong seperti ini keluar. Produknya ini keluar kemudian jatuh ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi di dalam injection molding itu sebenarnya ada banyak faktor ya yang mempengaruhi apakah nanti hasil dari produksi injection moldingnya itu apakah bagus sesuai harapan atau enggak. Itu ada banyak faktor. Yang pertama itu ada faktor dari desain produknya sendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, mengenai ketebalan dinding produk, kemudian apakah ada draft angle atau ada bagian-bagian yang mungkin sulit terisi, terlalu tipis seperti itu adalah faktor dari desain produknya sendiri. Kemudian faktor kedua itu ada di bagian gating system ya. Gating system itu seperti ini ya. Jadi di sini itu ada runner sprue ya. Sprue ini jadi aliran plastik itu masuk ke dalam sini ya. Sprue sini masuk ke sini, mengalir ke sini, kemudian menyebar ke sini. Ini namanya runner. Percabangannya ini runner, ini runner, ini runner. Dari runner masuk ke gate, ini yang lebih kecil ini ke gate, kemudian dari gate ke cavity. Jadi untuk sprue, runner, gate ini adalah namanya gating system ya. Jadi ini untuk diameter, bentuk, ukuran, kemudian layoutnya, bentuknya apakah ini lurus ataukah melengkung, ataukah ini dibuat, ini kan dibuat seperti ini ya, lurus terus bercabang sepertinya,
atau dibuat langsung silang seperti ini, itu kan bisa juga seperti itu. Nah, itu namanya gating system. Itu juga berpengaruh terhadap nanti hasil injection moldingnya. Nah, setelah itu faktor yang lain juga faktor cooling systemnya. Jadi di sini ada cooling system. Jadi cooling system ini juga harus posisinya juga harus benar-benar sesuai ya, supaya nanti pendinginannya merata. Jadi bagian-bagian yang tebal itu sebaiknya didekatkan cooling systemnya, atau untuk sirkulasinya ya harus merata ke setiap produk. Dinding produk ini harus ke bagian ya, supaya bisa menyerap panas secara bersamaan gitu. Itu bagian cooling system. Kemudian yang ketiga itu ada di faktor parameter injection moldingnya, jadi di mesinnya. Sebagai contoh, misalkan injection time itu berapa lama kita setting, kemudian packing time itu berapa lama, cooling time-nya berapa lama, itu juga berpengaruh. Itu bisa diatur di dalam parameter mesinnya. Oke, jadi ada banyak faktor, makanya sebenarnya untuk membuat produk seperti ini, terutama injection molding seperti ini ya, itu cukup rumit ya, cukup rumit sekali dibandingkan ketika kita menggunakan additive manufacturing atau 3D printing ya. Itu mungkin parameternya tidak serumit ini, cuman ya tadi kelemahan yang disebutkan tadi 3D printing. Nah, tetapi kalau kita menggunakan injection molding, sekali kita ketemu ya parameter semuanya sudah oke, itu sudah kita dapatkan ya intinya, maka nanti seterusnya itu juga akan tidak perlu kita setting ulang lagi. Jadi terus sekali dia dapatkan hasil bagus, maka terus cycle time terus dia mengeluarkan atau memproduksi produk yang kualitas bagus secara kontinu ya, atau repeatability-nya juga cukup bagus ya injection molding ini. Dan production rate-nya juga sangat cepat. Kalau seperti ini pakai injection molding itu biasanya 30 detik itu sudah selesai. Kalau di 3D printing itu sangat lama ya, berjam-jam ya untuk membuat satu produk saja. Makanya injection molding ini masih banyak mendominasi untuk manufaktur produk-produk yang terbuat dari polimer atau plastik. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk materi yang akan kita bahas nanti, kita fokusnya kita ke sini ya, ke produknya ya. Jadi desain produknya. Jadi nanti kita mengatur-ngatur injection location ini atau gate-nya ini ya, letaknya di mana yang paling bagus, apakah di depan sini misalkan, ataukah di permukaan sini atau di sini. Itu nanti kita coba-coba seperti itu. Mungkin kita nanti juga modifikasi ketebalannya, mungkin ada yang tidak merata, kita ratakan. Jadi kita fokusnya ke produknya. Untuk parameter kemudian di gating system itu kita belum pelajari dulu, kita pelajari yang bagian produknya dulu untuk kita simulasi ya. Oke, mungkin itu tambahan ya, pengantar tambahan sedikit ya sebelum kita melakukan injection molding simulation. Oke, sekarang kita coba melakukan simulasi injection molding ya. Kita buka dulu untuk modelnya yang akan kita simulasikan. Kalian buka filenya ya, kita open dan kita cari folder model yang sudah kalian download ya. Nah, namanya modelnya Hedge Trimmer ini ya. Hedge Trimmer ini kalian buka. Ini adalah produk yang akan kita simulasikan ya nanti ya. Kemudian kita jangan lupa save dulu ya, save dulu ke folder masing-masing. Kita save aja di cloud ya. Silahkan, ini bebas ya letaknya di mana. Dan save. Nah, setelah itu masuk ke desain ya, ke desain, kemudian simulation. Kemudian pilih injection molding simulation. Ini kemudian create study.
Oke, setelah itu yang pertama itu kalian atur dulu untuk study materialnya. Kalian bisa atur dari sini, study material, atau bisa juga dari sini ya. Ini kalian bisa edit seperti itu. Nah, ini material produk yang akan kalian gunakan ya. Jadi terbuat dari polimer apa, itu kalian tentukan di sini ya. Di sini ada banyak jenis polimer ya. Nah, ini kalian pilih sesuai dengan material yang akan digunakan. Nah, untuk contoh kali ini kita gunakan generic PP atau generic polypropylen ya, jenisnya untuk polimernya. Nah, ini sudah defaultnya itu sudah generic polypropylen. Kalian pastikan ini generic polypropylen ya. Nah, kalau misalkan pengen material lain ya kalian bisa klik seperti ini, kemudian select seperti itu ya. Nah, untuk kali ini kita gunakan generic propylen. Nah, ini kalau kalian klik itu akan muncul ya. Di sini akan muncul spesifikasinya ya. Contohnya misalkan di recommended processing ini untuk mold surface temperaturnya itu 50 derajat Celcius, kemudian melt temperaturnya 220 derajat Celcius, kemudian absolute maximum melt temperatur itu 300, ejection temperatur itu 124 derajat seperti itu. Nah, ini maksudnya kalau melt temperatur ini dari sini dulu ya, mold surface temperatur ini jadi temperatur dari moldnya itu harus 50 derajat ya sebelum diinjeksi. Kemudian peleburan dari polimernya itu harus di suhu 220 derajat Celcius baru bisa diinjeksikan. Nah, ini maksimumnya itu 300. Kemudian untuk ejection temperaturnya itu 124 derajat. Jadi sebelum didinginkan sampai 124 itu belum boleh di ejector. Karena kalau dia di eject ketika masih di atas suhu ini ada kemungkinan nanti dia masih leleh ya. Jadi masih nempel seperti itu. Di sini juga ada rheological properties, thermal properties dan lain-lainnya. Ini lengkap. Nah, ini data ini dapatnya dari mana? Itu kalian return to search ini ya. Kalian perhatikan di bagian sini ya, di manufacturer ini. Nah, ini ada banyak manufacturer yang tersedia di sini ya. Jadi ini pembuatnya itu apa? Itu dia sudah menyediakan rekomendasi untuk material tersebut. Jadi kalian nggak perlu ngisi lagi. Tetapi kalau kalian mau isi ya silahkan ya, sesuai dengan yang ada di spesifikasi yang realnya ya sungguhnya. Tapi biasanya kita gunakan ini sudah cukup ya, karena dari pabrikan tersebut itu sudah melakukan ini ya, percobaan, penelitian dan sebagainya sehingga didapatkan properties yang direkomendasikan di sini ya. Oke, jadi pastikan di sini ya untuk recommendation processing ini tadi yang di di summary tadi ya, di sini tadi. Nah, di sini tadi itu pastikan dia posisinya ya di sini. Nah, ini nilai-nilai ini itu berada di rentang ini ya, rekomendasi ini ya. Jadi misalkan mold surface temperatur itu antara 10 sampai 224 ini masih diizinkan. Nah, ini 50 kan ya. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita cancel. Ini sudah kita pilih ya, generic polypropylen. Ini kita close saja. Kemudian setelah itu kita harus tentukan dulu ini di bagian boundary condition ini ya. Itu ada injection location. Nah, ini injection location adalah letak gate-nya. Jadi di mana aliran plastik itu masuk pertama kali ya, masuknya dari mana.
Nah, ini kita pilih aja di bagian sini ya. Kita pilih view ini, kemudian kita letakkan di permukaan sini. Nah, di permukaan luar ya, seperti itu. Nah, ini ada dua ya. Yang ini kita matikan ya, yang pertama ini. Nah, pastikan mati. Jadi tinggal satu ya, yang atas saja. Ini kita bisa delete aja pakai ini ya, remove. Nah, tinggal sisakan satu seperti ini ya. Jadi kita letakkan di sini untuk tadi yang pertama ini. Kemudian oke. Nah, setelah kita tentukan injection location, kemudian kita tentukan aesthetic face-nya. Aesthetic face itu bagian yang luar ya biasanya ya. Kalau di produk-produk plastik seperti ini kan pasti bagian luar itu dia kondisinya harus benar-benar bagus ya, mengkilat tanpa cacat seperti itu. Itu adalah bagian aesthetic face. Sedangkan untuk bagian yang dalam ini biasanya dia bentuknya kasar pun tidak masalah ya, karena memang tidak terlihat, tidak diperlukan. Yang kita perlukan surface quality-nya bagus hanya di bagian luar ini. Nah, ini kita pilih ya aesthetic face-nya, kita select sini. Nah, seperti itu. Misalkan di sini dia termasuk aesthetic face ya, kalian bisa select lagi ya, tambah seperti ini ya. Tapi ini kita matikan saja. Karena nanti di sini kemungkinan ada part tambahan ya, komponen tambahan di sini ya, penutupnya di sini. Jadi kita pilih yang bagian sini aja. Jadi pastikan satu yang selected ya. Dan chain-nya ini, target chain-nya ini aktif ya, supaya dia bisa ke select semuanya. Ini kan sebenarnya ada banyak face ya. Chain-nya ini kalian aktifkan supaya bisa langsung ke select semuanya. Dan kita oke. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Setelah itu kalian bisa lihat di sini processing setting ini. Nah, ini adalah summary-nya tadi ya. Seperti melt temperatur, ini pastikan sudah benar ya. Di sini shrinkage allowance. Ini shrinkage allowance itu ada penyusutan yang diizinkan ya. Ya, nanti diizinkan berapa persen itu. Ini 1,261%. Ini tergantung dari desainernya. Oke, kita oke kalau sudah. Kemudian kita bisa pilih setup summary. Ini juga kalian bisa cek lagi ya. Di sini target body, kemudian material apakah sudah benar, kemudian injection location-nya apakah sudah benar ya. Aesthetic face-nya apakah sudah benar. Kemudian injection time-nya ini automatic ya. Kemudian melt temperaturnya, mode surface temperatur apakah sudah sesuai rekomendasi tadi, itu kalian cek lagi di sini. Pastikan kalau sudah bisa kita close. Nah, jadi ada 3 yang perlu kita atur. Yang pertama adalah material, kemudian yang kedua injection location, kemudian yang ketiga adalah aesthetic face. Kalau sudah, baru kita pre-check. Sebelum kita solve, kita perlu pre-check. Nah, tadi setup summary itu bisa kalian pilih. Selain di sini juga bisa kalian lihat di sini ya, setup summary sama saja ya. Nanti munculnya seperti ini juga. Nah, ini kalian pre-check dulu. Nah, ini di pre-check ini ada warning ya. Warningnya itu ada injection location on aesthetic face. Jadi injection location ini itu letaknya di bagian permukaan produk atau model yang dianggap sebagai aesthetic face. Nah, ini kenapa di warning? Karena nanti gate ini nanti pasti akan meninggalkan sisa ya. Ini kan pasti nanti dipotong ya. Jadi jalannya ini kan dari runner ya. Kemudian masuk ke produk ini, pasti ini runnernya nanti dipotong. Nah, di sini nanti pasti ada bekasnya, makanya di sini ada warning. Nah, ini nggak apa-apa karena memang harus seperti itu. Masuknya harus dari sini. Nah, kalau masuknya dari permukaan seperti ini biasanya menggunakan sistem hot runner ya, hot runner. Jadi runnernya itu terletak di dalam plate-nya ya. Ada juga yang umum biasanya yang umum itu letaknya di bagian parting line, jadi di samping sini, bagian belahan ini partnya ini ya, bagian sisi sini itu namanya dia mode yang standar ya, standar bukan pakai hot runner tapi cold runner namanya. Jadi nanti dia masuknya dari samping itu cold runner. Kalau dari permukaan sini itu namanya hot runner ya. Nah, kita
Yang pertama di satu ini kita coba pakai yang di sini ya, nggak apa-apa warningnya ini nggak masalah, hanya pengingat saja. Kalau memang yakin di sini nggak apa-apa ya kita bisa abaikan. Nah setelah itu kita solve ini, tunggu sebentar, baru nanti setelah dia ready kita solve. Nah ini kita solve once tadi, klik. Nah ini tunggu sampai hasilnya selesai ya. Ini ada statusnya, kalian bisa lihat. Nah oke, ini hasilnya solvingnya sudah selesai ya. Kalian bisa masuk ke resultnya itu dengan cara tekan simulation result, atau biasanya kalau setelah solving itu selesai itu tampilan ini akan langsung masuk ke simulation result. Jadi ini kita masuk ke simulation result dulu. Nah, oke, di sini kalian bisa pilih ya, di sini di simulation result ini ada 3 tab. Di sini yang pertama ada fill. Nah, fill ini menunjukkan hasil dari simulasi apakah ketika diinjeksi cairan plastik itu dapat mengisi seluruh part atau produk yang kalian desain ini. Jadi di sini keterangannya, witness study setting, your part will be difficult to fill with a time to fill of 1.77 second ini ya. Jadi ini akan sulit mengisi produk ini dengan setting yang kita atur tadi ya sebelumnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada legendnya ya. Jadi yang warna merah ini, sebesar 38,99% ini, yang merah ini unlikely to fill. Jadi ini kemungkinan tidak akan terisi. Nah, seperti di materi sebelumnya ya, di cacat yang umum terjadi di injection molding, kalau ada bagian yang tidak terisi itu namanya short atau incomplete penetration. Jadi akan terjadi cacat seperti itu, tidak terisi. Nah, yang warna kuning ini sebesar 23,64% ini, nah ini bagian areanya kelihatan di sini, ini difficult to fill. Jadi ini masih terisi tapi kemungkinan akan susah terisi. Oke, jadi kemudian yang hijau ini hanya 37,357% yang akan mudah terisi. Jadi ketika kita mengatur ini ya, gate-nya atau lokasi injeksinya itu di sini, maka yang terjadi seperti itu di area fill-nya ya. Jadi yang warna hijau yang mudah terisi itu hanya 37%. Nah, kemudian perhatikan di sini ya, di next step ini akan muncul rekomendasi atau langkah-langkah yang bisa kita tempuh, kita ambil supaya produk ini itu akan easy to fill atau mudah terisi. Nah, yang pertama itu ada decrease the injection time. Ini kaitannya dengan parameter di mesin injeksinya. Kemudian yang kedua, move injection location away from thin section of the model. Jadi injection location atau gate-nya ini ya, di sini ini perlu kita pindah ke bagian yang lebih thin ya, atau lebih tipis, area yang lebih tipis. Kemudian anjuran yang ketiga, increase the thickness of thin model section. Jadi bagian-bagian yang tipis, yang kecil-kecil ini itu kan kemungkinan akan susah memang untuk dilewati plastik yang mungkin dengan fluiditas ya, tingkat alirannya itu lebih kecil ya.
jadi akan sulit. Maka perlu kita pertebal supaya alirannya itu lebih gampang. Nah, ini rekomendasi ini bisa kita lakukan untuk meningkatkan ini ya, time to fill-nya ini. Jadi di sini kan kelihatan 1,77 second ya. Kalau kita mungkin bisa kita edit hasilnya nanti ketika kita simulasi lagi bisa lebih bagus atau bahkan lebih cepat. Kemudian bagian-bagian yang merah ini akan semakin mengecil. Oke, kemudian yang kedua itu kita bisa lihat di visual defect ini ya. Nah, visual defect ini biasanya lebih ke arah bagian sini ya, aesthetic face. Jadi area luar biasanya kalau kalian lihat produk-produk yang terbuat dari plastik, biasanya area luarnya itu lebih mengkilat, lebih halus ya dibandingkan area dalam. Kalau area dalam memang walaupun kasar, hasilnya jelek pun nggak masalah karena tidak terlihat ya. Makanya disebut yang luar ini disebut aesthetic face. Nah, biasanya di atas aesthetic face ini harus cacatnya itu harus benar-benar tidak ada. Nah, di sini kelihatan ya dari resultnya ini 5 dari 123 aesthetic face on your model will have visual defect. Jadi akan ada defectnya di bagian aesthetic face ini. 3 faces will have sink mark and 3 will have wet lines. Jadi ada 3 permukaan ya yang akan muncul sink mark atau shrinkage ya. Jadi agak melengkung ke dalam gitu, tenggelam gitu, itu namanya sink mark. Dan kemudian ada wet line. Wet line itu garis gitu ya, garis pertemuan 2 aliran cairan plastik ya. Nah, di sini kelihatan ya, di sini untuk sink marknya itu areanya di sini ya. Ini 2 ini ya, di bagian tebal memang biasanya sink mark itu. Nah, di sini dan di sini. Kemudian wet line-nya itu yang di sini ya, garis-garis ini. Nah, ini akan terjadi wet line. Oke, kemudian di sini akan muncul rekomendasi lagi ya di next step ini. Kan bisa lakukan yang pertama di bagian yang warna merah ini, sink mark-nya ini, reduce the thickness or the radius on the back side of the feature. Nah, ini kan tebal ya, di bagian ini dindingnya ini. Nah, ini kita bisa kurangi ketebalannya supaya sink mark-nya juga berkurang. Kemudian move injection location to the thicker section of the model. Kemudian ada lagi view an alternate surface finish. Kemudian untuk mengurangi wet line kita bisa lakukan dengan cara move the injection location ya, kita bisa pindah ini lagi. Kemudian modify the local thickness of the model. Jadi bagian-bagian ada sink mark-nya ini kita ubah ketebalannya. Reduce the number of injection location. Nah, injection location-nya ini kebetulan cuma 1 ya. Biasanya kalau wet line ini memang terjadi ketika injection location-nya ada banyak. Jadi ada pertemuan-pertemuan aliran gitu, makanya terjadi wet line seperti itu. Ini kebetulan hanya 1, jadi kita nggak bisa reduce lagi. Kita hanya bisa lakukan dengan cara ini ya, move the injection location ini. Mungkin kita bisa pindah. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada warpage. Nah, di warpage ini hasilnya the maximum deflection of the part is 3,04 mili. Ini cukup besar ya. Jadi melengkungnya itu, moletnya itu istilahnya ya kalau bahasa Jawanya ya, itu 3,4 mili. Nah, ini melebihi toleransi ya 1,43 mili ya. Ini juga kita atur ya sebelumnya, karena kita adalah desainer, maka kita yang tahu seberapa besar produk ini bisa terjadi warpage. Nah, di pengaturan sebelumnya kita atur 1,43 dan hasilnya adalah 3,04, maka ini melebihi. Ini perlu kita setting ulang lagi ya. Nah, di sini di warpage ini juga bisa kita atur ini ya, flatness-nya ya. Nah, kita lihat, kita pilih flatness di sini, kemudian masuk ke permukaan ya, tegak lurus ke permukaan sini yang flat ini, kita lihat apakah dia benar-benar rata atau enggak. Nah,
Nah, di sini ya permukaan ini. Kemudian kita pilih permukaan yang flatnya di sini. Kita klik di sini dulu ya. Ini ada dua ya, di sini sama sini yang rata ya. Kita pilih satu dulu yang sini. Kemudian toleransinya misalkan kita ubah ya. Kita mau toleransi berapa kerataan itu. Misalkan 0,5 mili. Nah, maka yang melebihi 0,5 mili itu dianggap tidak rata. Nah, di sini muncul yang warna merah ini adalah 28,41% yang tidak rata. Jadi bagian sini yang seharusnya rata ini ya. Di bagian sini yang warna orange ini ada kemungkinan dia miring sebesar lebih dari 0,5%, maka dianggap tidak rata. Kemudian kita cek lagi di bagian sini. Nah, di sini sebesar 17,386% yang miringnya itu atau moletnya itu lebih dari 0,52 mili atau 0,5 yang kita set tadi ya. Nah, warp edge atau flatness ini ketika dia sangat besar, maka nanti kemungkinan ketika kita pasangkan dengan pasangan sebelahnya, ini kan satu sisi ya, kita pasangkan seperti itu, apalagi dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya, jika terjadi warp edge atau flatnessnya itu sangat kecil, itu nanti ketika di assembly takutnya tidak bisa. Jadi ada komponen yang tidak bisa di assembly karena terjadi warp edge itu. Jadi pengaruhnya warp edge itu ke assembly atau ke perakitannya. Maka produk ini, model ini perlu kita modifikasi. Nah, untuk mengurangi warp edge di sini juga ada rekomendasi ya di next step ini. Yang pertama, kita bisa place injection location to create a balance fill pattern. Jadi karena warp edge itu terjadi karena pendinginan yang tidak merata ya. Jadi misalkan di sini dinginnya lebih cepat dibandingkan di sini, maka di sini akan terjadi warp edge ya. Karena pendinginannya tidak barengan, tidak merata. Maka kita bisa atur injection location-nya supaya nanti fill-nya itu istilahnya. Jadi plastik itu ketika masuk itu akan terisi bersamaan ya, seluruh komponen ini, seluruh bagian model ini akan terisi secara bersamaan. Jangan sampai di sini sudah terisi dulu, yang sana terisinya lama, maka di sini akan mendingin dulu, di sini mendinginnya lama, maka terjadi warp edge. Jadi usahakan lokasi injeksi ini ketika kita simulasikan ya, nanti terisinya itu barengan bersamaan. Nah, itu akan mengurangi warp edge. Kemudian make wall thickness more uniform. Jadi biasanya memang kalau produk-produk plastik seperti ini, dinding-dindingnya ini ya, ketebalan dinding ini harus sama rata supaya pendinginannya juga barengan sehingga warp edge-nya juga semakin kecil. Kemudian increase or decrease the injection time, ini berhubungan dengan parameter. Kemudian increase the wall thickness of the part. Nah, ini yang tipis-tipis itu bisa kita tebalkan seperti itu. Oke. Nah, itu mengenai fill, visual effect, defect, dan warp edge ya. Nah, kemudian kita bisa masuk lagi ke sini ya, di display, kemudian molding proses atau di sini ya, molding proses di sini juga bisa. Nah, di sini akan muncul rekomendasi parameter ya. Di sini total to fill-nya 1,7 second. Kemudian packing time-nya 9,92 second dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada mode surface temperature, melt temperature. Ini rangkuman dari hasil simulasi tadi ya. Nah, kemudian masuk lagi ke display, kemudian ke result ini, tab yang kedua. Itu kita bisa melihat di sini ya, injection pressure ya. Nah, di sini akan muncul injection pressure itu 31,7 megapascal. Jadi ini pressure, tekanan yang dibutuhkan untuk oleh mesin ya, untuk mengisi seluruh bagian model ini. Jadi kalau tekanannya kurang, itu kemungkinan tidak akan terisi semuanya. Nah, biasanya umumnya injection pressure dari mesin itu sebesar 90 megapascal. Nah,
Dan untuk simulasi atau injection pressure yang ada di model ini yang direkomendasikan itu harus 50% ya dari injection pressure dari mesinnya. Jadi kalau 90 itu 50%-nya adalah 45. Nah, di sini injection pressure-nya adalah 31,7, maka ini masih di bawah dari 50% injection pressure dari mesinnya. Maka ini masih aman ya. Jadi produk ini masih aman ketika diinjeksi menggunakan 90 megapascal injection pressure atau yang ada di mesinnya. Nah, di sini juga ada fill animation ya, kita bisa animasikannya. Plastic flow-nya. Nah, ini kita bisa geser ke sini ya. Nah, kita lihat aliran plastiknya. Nah, seperti ini. Nah, ini mengisi duluan, yang sini belum ya, sedikit tidak merata. Nah, kita play lagi, atau bisa kalian pilih loop ini ya, biar dia terus putar seperti itu. Ini adalah plastic flow-nya seperti itu. Kemudian di sini juga bisa kalian lihat fill time-nya ya. Oke, nah ini adalah hasil pengaturan dari studi yang pertama ya. Nanti setelah ini kita coba modifikasi ya, kita modifikasi injection location-nya atau gate-nya. Nah, ininya kita modifikasi, kemudian setelah itu kita modifikasi untuk tebal dindingnya. Kita coba beberapa yang tadi terjadi short ya, atau bagian yang tidak terisi, incomplete penetration, itu kita tebalkan sedikit, tidak semuanya, kita hanya modifikasi bagian tertentu saja sebagai contoh. Kemudian nanti kita lihat lagi hasilnya, kita bandingkan dengan pengaturan yang sebelum kita modifikasi. Oke, ini kita finish result, kemudian nanti kita clone studinya untuk kita modifikasi. Oke, kemudian sekarang kita coba modifikasi ya, berdasarkan hasil dari simulasi untuk studi yang pertama tadi. Nah, kita clone untuk studi 1 ini, caranya klik kanan di sini, kemudian clone study. Nah, ini kemudian kita rename ya. Nah, kita rename, caranya rename itu kalian klik aja 2 kali, agak lambat, jangan terlalu cepat ya. Nah, seperti ini. Dan ini kita ganti studi 2 modifikasi gitu aja. Oke. Nah, kemudian setelah itu, nah model yang kita pakai tadi kan berada di sini ya. Dipakai di studi 1 ya. Nah, supaya kita modifikasi dia nanti tidak berdampak ke studi 1, maka kita copy juga modelnya ke studi 2 supaya tidak berpengaruh ke sini. Nanti bisa kita bandingkan ya. Caranya di simulasi model ini klik kanan, kemudian simplify, kemudian di simulation model ini kalian klik kanan lagi, kemudian pilih clone simulation model. Nah, ini untuk studi 1 kalian uncheck ya, dimatikan. Jadi kita clone ke studi 2 ini ya untuk modelnya, dan kita oke. Nah, setelah itu finish simplify. Oke, nah di sini akan sudah muncul ini ya, simulation model 2 ini. Nah, ini yang akan kita modifikasi ya. Nah, ini kita kita ini aja di
minimize dulu ya. Oke, ini pastikan yang terpilih ini ya, study 2 ini modifikasi, kemudian pilih simplify lagi. Nah, karena tadi ada beberapa bagian ya yang dia sulit untuk terisi ya, kita coba tebalkan ya dinding produknya ya. Kita coba pilih bagian sini ya. Nah, dinding ini coba kita tebalkan ya, hanya beberapa saja, bagian saja, nanti kita lihat hasilnya ya, apakah ada perubahan. Ini sebenarnya ada banyak, cuman kita hanya beberapa saja. Nah, ini dinding sini ya, 3 ini aja ya, dinding ini dan ini kita pertebal. Caranya pilih extrude, kemudian ini kita pertebal ke arah sini ya, pastikan arahnya benar sesuai ini yang contohkan. Kita pertebal 0,5 mili saja. Operasinya join ya, oke. Kemudian kita extrude lagi bagian sini 0,5, oke. Kemudian satu lagi bagian sini ya, ini juga 0,5. Nah, ini pastikan operasinya join, oke. Oke, nah ini untuk ketebalan dinding kita modifikasi ya, finish simplify. Oke, kemudian kita coba lagi modifikasi untuk injection location-nya, kita ubah ya. Yang awalnya di sini kita coba pindah ya. Kita coba pindah menggunakan code runner ya, kita pindah ke sisi bagian samping sini ya. Nah, caranya kalian bisa pindah, kalian bisa add lagi ya, kemudian ini kita delete bisa, atau ini kita modifikasi saja. Klik kanan di sini di bagian ini ya, jarumnya ini ya, simbol jarumnya sini, kemudian edit injection location. Nah, setelah itu kalian drag ini lingkaran berwarna biru ini, kalian drag. Kita coba pindah ke sini aja ya. Kita coba pindah ke sini. Coba di zoom. Nah, kita pindah mepet sini ya, bagian tengah ya. Nah, kira-kira aja. Kemudian kita oke. Nah, jadi kita modifikasi dua faktor ya. Yang pertama injection location, yang kedua ada ketebalan dinding bagian sini ya. Nah, untuk yang lainnya seperti material dan lain-lain itu kita tetap saja. Jadi kita coba 2 ini saja, kita simulasikan lagi, kemudian nanti kita bandingkan hasilnya. Nah, ini kita pre-check dulu. Ini sama ya seperti sebelumnya ya, kita bisa abaikan ya, karena di sini juga termasuk aesthetic phase ya, yang warna hijau ini, maka akan ada warning lagi. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi ya, kalau di sini kan mungkin kalau ada bekas kan nggak terlalu kelihatan ya dibandingkan dengan yang di atas ya. Oke, nah setelah itu kita solve. Nah, kemudian solve tadi, tunggu sampai hasilnya selesai. Oke, ini adalah hasil dari simulasi injection molding ya, untuk yang settingan setelah kita modifikasi. Jadi tadi kita modifikasi injection location ya, jadi ini kita pindah ke sini, kemudian kita modifikasi lagi tebalan dinding produk di bagian sini ya tadi. Nah, sekarang kita coba bandingkan apakah hasilnya lebih bagus dengan yang study 1 atau settingan yang pertama sebelum kita modifikasi. Nah, ini kita bisa compare ya, kita compare, dan masuk ke compare, kemudian pilih layoutnya, kita pilih yang tengah aja ya, tuh vertikal ini. Nah, sedangkan di sini ada tab lagi, kalian bisa pilih ya. Pastikan dulu ya
di sini itu tadi 1 yang sebelum kita modifikasi, sedangkan yang sebelah kanan itu yang kedua yang setelah kita modifikasi. Kemudian kita pilih apa yang akan kita compare ya, yang kita lihat resultnya, hasilnya yang mana. Kita pilih dulu yang fill confidence ini ya. Nah, perhatikan di sini area easy to fill-nya ini lebih besar ya dibandingkan ini. Nah, ini setelah kita pindah malah dia lebih kecil ya easy to fill-nya, itu artinya di sini lebih susah untuk mengisinya. Tetapi kita tadi juga ubah ya untuk ketebalan dinding di area sini ya. Kalian perhatikan di sini. Ini yang merah mengalami penurunan dibandingkan setelah kita modifikasi. Tadi ini kita pertebal, maka area merahnya itu lebih sedikit. Jadi ini menunjukkan peningkatannya, ini lebih mudah terisi. Seperti itu. Ya, mungkin nanti coba kalian ubah lagi untuk area atau injection location-nya ini ya. Oke, jadi kita memang seperti ini ya, kita coba pindah-pindah sesuai dengan rekomendasi. Ini hanya contoh, nanti kalian bisa lebih detail lagi untuk modifikasinya. Kemudian kita lihat lagi quality prediction ya. Ini juga quality prediction. Kalau kita lihat quality prediction-nya di sini 92%, sedangkan yang di sini itu 94%, ini lebih baik. Kemudian kita lihat di injection pressure-nya. Ini adalah 31,7% sebelum kita modifikasi. Sedangkan yang kita modifikasi itu lebih rendah ya. Jadi ini lebih kecil untuk injection pressure-nya. 30,6, tapi tidak terlalu jauh ya perbedaannya. Nah, ini kalian bisa pilih-pilih ya. Kita coba pilih yang white line coba ya. Ini aja sink mark ya. Kita lihat sink mark depth-nya. Nah, di sini letak sink mark-nya awalnya tadi di sini ya. Sedangkan yang kedua itu di area sini. Di sini sudah menghilang ya. Kemudian untuk kedalamannya itu 0,07, sedangkan di sini 0,06. Nah, ini juga tidak terlalu signifikan ya, tetapi kalau dengan nilai 0,07 mili ini saya kira nggak terlalu terlihat ya kalau secara kasat mata ya sink mark-nya, jadi nggak terlalu terlihat. Kemudian kita lihat lagi di workbench-nya ya, coba ya kita lihat di workbench-nya. Nah, sebelum kita modifikasi itu workbench-nya itu total ya keseluruhan itu 3,04 mili. Nah, sedangkan setelah kita modifikasi itu 3,18, ini malah lebih besar ya workbench-nya ya. Jadi ini lebih jelek malah. Ini karena lebih besar workbench-nya. Nah, ini hanya toleransi ya, ini hanya untuk visualisasi saja. Misalkan toleransi yang diizinkan oleh desainer ya, kalian desain itu misalkan workbench 2 mili itu nggak masalah gitu. Berarti di sini itu yang area merah ini adalah yang mengalami masalah. Semakin toleransi yang kalian berikan semakin kecil, maka dengan nilai 3 ini maka areanya juga semakin besar. Ini banyak masalah. Tapi yang aktualnya itu yang ini ya, kita lihat ya. Toleransi ini hanya yang disetting oleh desainer maunya seberapa. Nah, aktualnya itu tadi 3,04, setelah kita modifikasi menjadi 3,18, ini malah lebih besar. Nah, ini dari hasil komparasi seperti ini kalian lihat aja nanti bagian mana yang ingin kalian tekankan ya. Jadi di area-area ini kalian bandingkan mana yang lebih bagus antara sebelum kita modifikasi dan setelah kita modifikasi. Kemudian nanti bisa kalian pilih. Kalau kita lihat dari kedua ini ya, dari kedua simulasi ini, maka dua-duanya masih belum memenuhi standar yang bagus ya tadi ya. Kalau kita lihat tadi masih banyak
warpage-nya masih tinggi, wet end-nya masih banyak, kemudian fill confidence-nya ini yang utama ya, ini masih banyak sekali yang unlikely to fill ya, jadi bagian yang susah atau bahkan tidak terisi ini masih sangat besar persentasenya. Nah ini maka perlu kita modifikasi. Nah nanti setelah ini coba kalian modifikasi ya, mulai boleh kalian modifikasi ke injection location maupun ketebalan dinding, itu coba kalian modifikasi. Yang jelas harusnya hasilnya harus lebih bagus dari settingan awal. Nah nanti ini mungkin akan saya berikan sebagai tugas ya nanti ya. Oke, mungkin itu untuk materi injection molding hari ini, simulasi injection molding ya. Silahkan dicoba-coba ya, silahkan dipelajari. Selamat belajar, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.